Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau sungguh-sungguh menyiapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini membuat kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kita mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan selama kita masih hidup di dunia ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali kami semua mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Bapa, dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati Bapa bagi kami. Ya Bapa, kami mohon pengudusan-Mu atas segenap kehidupan kami. Ampuni kami atas semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, ketidakpatutan hidup yang kami lakukan, di dalam sikap, gerak, pikiran, perkataan, tindakan, perbuatan apapun yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Kami mohon pengampunan Bapa, supaya ketika kami ada di hadapan-Mu ya Allah,
oleh pengampunan-Mu, kami dipandang layak oleh Bapa di sorga. Lalu kami mohon belas kasihan Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, supaya apa yang kami dengar boleh kami mengerti. Oleh hikmat Roh Kudus, kami dibuat mengerti. Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Yang mulia, urapilah hamba-Mu. Roh Kudus Tuhan kiranya menaruh setiap perkataan yang harus hamba sampaikan, supaya apa yang hamba sampaikan itu sesuai dengan kehendak Bapa. Jangan biarkan hamba berbicara dengan pikiran manusia. Ya Allah Roh Kudus, belas kasihanilah hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut hamba itu merupakan perkataan yang Bapa kehendaki, yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan pelayanan dalam tangan Bapa di sorga, dan kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya, kita semua tahu bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena kasih karunia yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga yang kita terima di dalam Kristus. Itulah yang membuat kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu tidak lain. Pengharapan itu adalah ketika kita nanti berada di balik kematian, kita boleh diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Karena di dalam Kristus kita telah dibenarkan. Tetapi persoalannya adalah ketika menerima kasih karunia, kita harus berjuang. Karena ketika kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, perjuangan kita adalah kita harus mempertahankan kebenaran itu. Kita harus tetap hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam kebenaran. Dan di sepanjang hari-hari hidup kita, kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Supaya pada akhirnya pengharapan kita itu nanti benar-benar akan menjadi sebuah kenyataan yang akan kita nikmati ketika kita berada di balik kematian nanti. Jadi ketika kita sudah menerima pengharapan di dalam Kristus, lalu kita tidak hidup atau kita tidak memiliki cara hidup, gaya hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, maka sebenarnya kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia yang kita terima di dalam Kristus. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang kerajaan sorga. Kita baca Roma pasal 14. Roma 14 kita baca ayatnya yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan itu. Firman Tuhan katakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Nah, saudaraku, jadi ketika kita masih hidup di dunia ini, kalau kita arahkan fokus hidup kita hanya tertuju kepada perkara-perkara makan, minum, dan pakai, karena kita merasa kita ini anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia di dalam Kristus Yesus, lalu kita tidak memperkarakan lagi apakah kehidupan kita ini tetap ada di dalam kebenaran atau tidak. Apakah kehidupan kita ini tetap ada dalam kesucian, kekudusan Allah atau tidak? Itu yang menjadi persoalan, saudaraku. Karena sebenarnya kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita tahu kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, supaya nanti ketika kita berada di balik kematian, kita bisa diterima di dalam kerajaan Allah, maka kita harus memeriksa seluruh hidup kita supaya dari hari lepas hari, ya,
di sepanjang umur hidup kita, kehidupan kita harus tetap ditemukan ada di dalam kebenaran, ada di dalam kesucian, kekudusan Allah. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita hanya mengerahkan fokus hidup kita bagaimana kita berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita berjuang untuk menjaga hati dan pikiran kita, menjaga sikap, menjaga perkataan, menjaga tindakan hidup kita, menjaga seluruh perbuatan kita supaya tetap ada di dalam kebenaran Allah. Lalu ketika kita tinggal di dalam kebenaran Allah, hasrat hati kita hanya tertuju kepada satu tujuan, yaitu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara, inilah gaya hidup yang dimiliki oleh yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Dan hidup sebagai orang percaya, memang kita wajib hidup sama seperti Kristus. Itu juga yang firman Tuhan katakan. Ketika kita berkata kita berada di dalam Dia, artinya kita berada di dalam Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus hidup di dunia ini, fokus hidupnya hanya diarahkan kepada satu tujuan, melayani Bapa di sorga, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Bapa berikan kepadanya, sampai ia harus rela menyerahkan hidupnya, mati di atas kayu salib. Jadi dalam kehidupannya sebagai manusia ketika berada di dunia ini, Kristus tidak pernah mengarahkan fokus hidupnya kepada dunia ini. Tetapi Kristus mengarahkan fokus hidupnya hanya kepada satu tujuan, melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Dan itu merupakan satu-satunya prinsip hidup yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika masih ada di dunia ini. Nah, oleh sebab itu di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat 34, yang mulia Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dari perkataan ini sangat jelas, tidak ada tujuan hidup yang lain, saudaraku. Sama sekali tidak ada tujuan hidup untuk menikmati dunia ini. Jelas sekali. Nah, hidup sebagai orang percaya, kita harus memiliki model hidup seperti ini. Kita harus memiliki gaya hidup seperti ini. Karena tujuan kehidupan kita bukan dunia ini. Kalau tujuan hidup kita dunia ini, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Tetapi ingat baik, sama seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus berpikir bahwa masih ada kebangkitan orang mati. Dan itulah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Tetapi kita tahu benar, sebagai orang percaya kita menerima kasih karunia Allah di dalam Kristus dengan satu tujuan, supaya oleh kasih karunia Allah itu kita bisa dipandang benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan ketika kita sudah dipandang benar oleh Allah Bapa di sorga, maka tugas kita adalah tetap menjaga kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Artinya kita harus tetap hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Yang firman Tuhan gambarkan juga sebagai hidup tak bercacat, tak bernoda. Saudara, kita bisa mengerti itu. Dan harus, kalau kita tidak mau, maka pengharapan kita di dalam Kristus menjadi sia-sia. Sebab kita ditebus di dalam Kristus hanya memiliki satu tujuan, supaya kita bisa dikembalikan kepada Allah Bapa di sorga. Oleh sebab itu mari kita sadari akan hal ini. Itulah kenapa di dalam kebenaran firman Tuhan Roma 14 ayat 17 tadi yang kita baca, firman Tuhan katakan apa? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Sekali lagi, soal kebenaran. Maka mari periksa hidup kita.
Apakah kita sudah tetap tinggal di dalam kebenaran atau kita sibuk untuk mengurusi persoalan-persoalan duniawi, makan, minum, dan pakai, saudaraku? Memang kita memerlukan makan, minum, dan pakai, tetapi itu sebenarnya bukan persoalan hidup yang utama yang harus kita perkarakan sampai kita lupa bahwa sebagai orang percaya persoalan utama yang harus kita perkarakan adalah kebenaran hidup kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, kiranya kebenaran ini, firman Tuhan ini semakin menyadarkan kita supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita mau hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan bukan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah saat ini di sisa umur hidup kami, yang harus kami utamakan, yang harus kami perkarakan dari hari lepas hari adalah kebenaran hidup kami. Kami mau berjuang untuk tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu, tinggal di dalam kesucian kekudusan-Mu Bapa, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu, supaya Bapa bisa menemukan hidup kami berkenan di hadapan Bapa dalam sisa umur hidup kami sampai waktu Tuhan tiba bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Saatnya kami mengangkat tangan dan kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.